pagi, shalom. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama hampiri tahta kemuliaan Tuhan. Kita akan tundukkan kepala. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini Engkau kembali menyatukan hati kami untuk sama-sama menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan. Hampiri setiap kami, penuhi setiap kami dengan kuasa-Mu. Kami rindu Tuhan, setiap kami yang hadir pada pagi hari ini dipenuhi dengan Roh-Mu Tuhan. Kami siap membuka hati kami untuk menerima lawatan firman-Mu, untuk menerima Roh-Mu yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap membuka hati kami. Haleluya. Haleluya. Siapkan hatimu untuk menerima Roh-Mu Tuhan. Kami percaya
Kami percaya di tempat ini ada gerakan roh Allah di tempat ini. Mengurapi setiap kami Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami siap menerima roh-Mu yang hidup. Mari bersama-sama dengan saya yang percaya katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Berikan kemuliaan yang meriah lagi buat Tuhan. Saya percaya di timur, di barat, di utara dan di selatan. Semuanya dikuasai oleh roh Allah. Amin. Katakan yeay. Sekali lagi yeay. Kami percaya roh Allah ada di tempat ini. Gerakan roh Allah, mari. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah setiap kami Tuhan. Kami percaya, kami rindu Tuhan. Kami rindu mendengar sabda-Mu Tuhan. Firman-Mu biarkan hidup di dalam kehidupan kami Tuhan. Membebaskan semua belenggu-belenggu yang ada di hati kami. Terima kasih Bapa Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.
percaya Allah Roh Kudus ada di tengah-tengah kami pagi ini. Kiranya setiap hati akan terbuka untukmu ya Roh Kudus. Kami yang hadir pagi hari ini, kami siap dilawat olehmu. Kami yang hadir pada pagi hari ini, kami siap menerima kemenangan yang darimu. Kami yang hadir pagi hari ini, kami yang datang dengan belenggu, kami yang datang dengan kebutaan mata rohani, kami yang datang dengan ketulian rohani, kami yang datang dengan segala dosa-dosa kami. Pagi hari ini kami percaya Roh Kudus akan melawan kami dan membuat kami merdeka di dalam Kau. Tuhan, pagi hari ini kami mau persembahkan seluruh hidup kami untuk pemberitaan firman-Mu. Maka cengkram erat hati, pikiran, perasaan, kehendak kami. Lewat setiap pemberitaan firman, tidak ada berkat yang terlewatkan atas kami. Kami menolak segala intervensi kuasa gelap, sehingga pemberitaan firman ini menjadi terganggu. Tetapi kami mau bebas luaskan kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allahku. Dalam nama Yesus, kami siap dengarkan firman. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Siapa yang seminggu ini diberkati oleh Tuhan? Yang diberkati boleh dong tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Puji Tuhan, Tuhan kita hebat saudara-saudara. Hari ini kita tepat di satu hari yang sangat amat penting bagi kehidupan orang percaya. Sama-sama katakan amin. Kenapa penting? Karena hari ini kita sedang merayakan hari raya Pentakosta. Hari raya di mana kita peringati sebagai waktu di mana Roh Kudus turun hinggap kepada para murid-murid di Yerusalem. Dan mulai sejak itu, saudara-saudara, para murid tidak lagi mengalami ketakutan, tetapi Alkitab katakan mereka semakin berani memberitakan Injil. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, kalau kita mau lihat sejarah gereja kita, GSJA di dunia, pertama kali GSJA ini muncul, Assemblies of God, saudara-saudara, diawali dari satu peristiwa yang hebat sekali, yang kita semua nggak boleh lupakan. Diawali dari satu kegerakan, diawali dari satu KKR besar, saudara-saudara, di Amerika sana. Para pendeta-pendeta waktu itu berkumpul, mereka membicarakan bagaimana gereja bisa menjadi berdampak dengan lebih baik, bagaimana gereja bisa menimbulkan efek yang sangat luas. Dan dalam acara itu, saudara-saudara, ketika mereka berdoa, turunlah urapan Roh Kudus, turunlah pekerjaan Roh Kudus. Dan waktu itu semua yang hadir dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan bahkan waktu itu di tempat di mana acara ini diadakan, saudara-saudara, orang-orang yang awalnya tidak ikut acara itu tiba-tiba tertarik oleh kuasa Roh Kudus dan masuk ke acara itu. Mereka dilawat, bahkan ada mujizat-mujizat terjadi, padahal nggak mendoakan tentang mujizat. Tetapi hanya karena dilawat Roh Kudus saja, akhirnya yang sakit disembuhkan, mereka yang keterikatan dilepaskan. Wow, hal-hal seperti ini, saudara-saudara, harusnya menjadi kegairahan buat kita. Karena kita percaya Allah yang dulu melawat mereka juga adalah Allah yang melawat kita pagi hari ini. Amin. Haleluya. Di hari Pentakosta ini, saudara-saudara, saya mau ajak saudara membuka Alkitab dalam Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 ayat 22. Yohanes pasal 20 ayat 22. Dan kalau saudara mau, saudara bisa menyiapkan juga di Kisah Para Rasul pasal yang kedua juga. Saudara sudah temukan yang Yohanes 20 ayat 22? Amin? Amin. Saya akan bacakan buat kita semua Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ini Yesus yang berkata, Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus, saudara-saudara. Yang saya mau tanyakan buat kita semua pada pagi hari ini, waktu ini, Yohanes 20:22 ini, waktu kejadian ini, Yesus sudah naik ke sorga atau belum? Halo?
Lah terus yang ngomong siapa? Kalau sudah terus yang ngomong ini siapa? Oh, Marga. Saudara-saudara, Yesus memang waktu ini dia sudah mati di kayu salib. Tetapi dia juga sudah bangkit dari kematian. Tetapi dia belum naik ke sorga, saudara-saudara. Jadi sebelum naik ke sorga, dia bertemu dengan para muridnya dan dia mengatakan ini. Terimalah rohku. Artinya apa, saudara-saudara? Sebelum Pentakosta itu dirayakan oleh para murid, sebenarnya saudara-saudara sudah ada Roh Kudus dalam hidup mereka. Sebelum hari raya Pentakosta di mana para murid dihinggapi oleh Roh Kudus ketika mereka berdoa, mereka sudah menerima Roh Kudus, saudara-saudara. Lah lantas ngapain kok Tuhan harus pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta itu ya? Kita akan temukan jawabannya nanti. Tapi saudara-saudara sekali lagi, di hidup para murid sudah ada Roh Kudusnya. Saudara, apakah setiap orang Kristen memiliki Roh Kudus? Halo? Masih bersama saya? Apakah orang Kristen, semua orang Kristen memiliki Roh Kudus dalam hidupnya? Mari kita buka Efesus, saudara-saudara. Efesus 1 ayat 13 dulu kita buka. Kapan Roh Kudus pertama kali diberikan kepada orang Kristen? Efesus 1 ayat 13. Apakah lewat pencurahan Roh Kudus? Roh Kudus diberikan? Mari kita lihat Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika, perhatikan di sini. Ketika kamu, ya saudara-saudara, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi kapan Roh Kudus diberikan kepada orang Kristen? Ketika saya dan saudara percaya, ketika saya dan saudara mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara mau berkomitmen hidup dalam pertobatan, saudara diberikan Roh Kudus pada waktu itu juga. Bukan ketika baptisan selam, bukan. Baptisan selam hanyalah simbol saudara mempersembahkan diri kepada Tuhan, simbol saudara bertobat, itu baptisan selam. Tapi ketika saudara, yes, mulai hari ini saya bertobat. Mulai hari ini saya mau serius ikut Tuhan. Roh Kudus diberikan buat saudara. Hari itu. Tetapi persoalannya saudara-saudara, nah sekarang kita lompat lagi di Kisah Para Rasul 2, saudara-saudara. Tapi persoalannya, apakah kuasa Roh Kudus itu aktif dalam hidupmu? Itu menjadi pertanyaan yang lain, saudara-saudara. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4, saudara-saudara. Di situ dikatakan demikian. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Siapa mereka ini? Para murid Tuhan Yesus. Tadi di Yohanes 20 ayat 22 dikatakan mereka menerima Roh Kudus karena Tuhan mengembusi mereka. Tetapi di Kisah Para Rasul 2 ayat 4 ini dikatakan maka penuhlah mereka. Jadi saya mau katakan Roh Kudus tidak cukup tinggal dalam hidupmu. Roh Kudus tidak cukup ada dalam hidupmu. Ketika saudara mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika saudara mau memprioritaskan Dia, ketika saudara mau berkomitmen untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan, Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus diberikan, dihembuskan kepada saudara. Tetapi tidak cukup ada kata firman Tuhan penuh dengan Roh Kudus. Sama-sama tepuk kanan kiri saudara, kamu harus penuh Roh Kudus. Ya kan, yang tidur-tidur itu biar bangun, ya kan? Kamu harus penuh dengan Roh Kudus. Saya dan saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Sama-sama saya harus penuh Roh Kudus.
Gak cuman ada, harus penuh. Kata penuh oleh Roh Kudus ini bukan berarti Roh Kudus itu ada ribuan terus kemudian saudara dirasuki oleh Roh Kudus. Gambaran saudara tentang penuh Roh Kudus, jangan seperti ketika legion menghinggapi seseorang yang disembuhkan Yesus. Ketika Yesus datang, ketemu orang gila di pinggir danau di daerah Gerasa. Yesus ketemu orang gila, ditanya, siapa engkau? Aku legion. Dan ketika itu Yesus, bukan Yesus, tetapi legion sendiri berinisiatif, saya akan masuk ke babi-babi itu. Makanya babi haram katanya, karena babi bisa kerasukan setan, ya kan. Iya, kalau masih mentah haram, tapi kalau udah mateng, wah itu enggak jadi haram lagi ya. Roh jahat itu masuk ke babi-babi, 2000 babi masuk jurang mati. Bukan seperti gambaran waktu orang itu kemasukan setan, saudara-saudara. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus artinya ketika Roh Kudus mencengkeram hidupmu secara penuh. Bukan berarti seperti orang kerasukan yang tidak sadar apa-apa, saudara. Kita masih punya akal sehat ketika Roh Kudus memenuhi hidupmu. Saudara masih bisa berpikir, membedakan mana yang baik dan yang jahat ketika Roh Kudus memenuhi hidupmu. Tetapi ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau tidak akan melakukan yang jahat. Itu bedanya. Ketika seorang belum dipenuhi Roh Kudus, kita akan selalu diajarkan tentang kehendak bebas. Betul ya? Tentang kehendak bebas. Artinya manusia bisa pilih ke kanan atau ke kiri semaunya. Tergantung pilihannya. Banyak orang bilang hidup itu pilihan. Tetapi ketika seorang penuh dengan Roh Kudus hidupnya, kehendak bebas ini bukan lagi bicara tentang keleluasaan kita memilih yang benar atau yang enggak. Jadi kalau saudara masih mau pilih yang enggak, di saat itu saudara harus bertanya, Roh Kudus memang ada tapi penuh enggak dalam hidupku? Kenapa? Karena ketika seorang penuh dengan Roh Kudus, dia tidak akan memilih yang jahat. Kehendak bebasnya orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah bebas melakukan kebenaran. Itu dia. Bebas melakukan kebenaran. Sama-sama bilang, saya bebas melakukan kebenaran. Saya tidak bebas melakukan yang jahat. Itu orang yang dipenuhi Roh Kudus, saudara. Bebas melakukan kebenaran. Gak lagi ngomongin suami di belakangnya. Ngomonginnya sama orang yang gak Kristen lagi. Oh repot. Gak lagi ngomongin istri ke teman-temannya. Ngomonginnya sambil main kartu lagi. Gak lagi ngeluhkan soal anak-anak. Dan mencurhatkannya ke tetangga yang gak kenal Tuhan. Aduh. Susah. Ya. Orang yang penuh Roh Kudus, dia akan selalu berpikir apakah yang kulakukan, apakah kehendakku, apakah harta milikku ini bisa memuliakan Tuhan atau tidak. Tingkat seperti ini sangat mungkin untuk kita miliki sama-sama, saudara-saudara. Hati yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah hati yang bersih. Sama seperti hatinya Tuhan Yesus. Pikiran yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang dicengkeram erat oleh kuasa Roh Kudus, adalah pikiran yang bersih. Gak mikirin tuh tetangga kok motor gonta-ganti, TV gonta-ganti, saya kok enggak ya. Ngomong tukang servis ya biarin tau ya. Wong dia tuh bapaknya bengkel loh ya. Ganti-ganti motor wong dijajal ya enggak apa-apa ya. Kalau pikiran kita bersih, saudara-saudara, kita akan selalu menemukan hari-hari kita itu hari-hari yang menyenangkan. Bukan hari-hari yang buruk, kok apes mentoh hari ini. Tapi kita tetap menemukan mujizat Tuhan di tengah keapesan yang kita alami. Jadi saudara-saudara, kita harus penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus itu yang pertama pasti berguna buat diri kita sendiri. Ketika saudara katakan, apakah orang yang dibaptis Roh Kudus itu harus berbahasa roh? Satu sisi
Saya pikir bahasa roh adalah tanda mula-mula, tanda awal, tetapi bukan satu-satunya. Kalau saudara bisa berbahasa roh, puji Tuhan, itu karunia Tuhan. Tetapi kalau tidak punya ya tidak apa-apa. Kalau saudara tanya apa sih artinya bahasa roh ini buat? Kita mengucapkan bahasa roh yang tidak tahu artinya, ya kan? Saya berbahasa roh, saya tidak tahu artinya. Lantas kenapa Tuhan kasih saya bahasa roh? Saudara, Alkitab kita katakan bahasa roh itu berguna untuk membangun diri kita sendiri. Kalau saudara dalam kelemahan, ketika saudara berdoa dan tiba-tiba saudara berbahasa roh, seperti muncul kekuatan dari dalam diri saudara bahwa yang meyakinkan bahwa Tuhan itu hebat dalam hidup. Tapi kalau saudara tidak bisa bahasa roh, jangan pikir Tuhan tidak bisa kerjakan untuk menguatkan saudara. Tuhan punya ribuan cara untuk menolongmu. Saudara, Tuhan punya ribuan cara untuk menolong kita. Ya kan? Tapi kuncinya kita harus penuh Roh Kudus. Karena yang pertama sekali lagi, Roh Kudus itu selalu berguna buat dirimu. Sama-sama katakan Roh Kudus berguna buat saya. Tepuk teman saudara, Roh Kudus berguna juga buat kamu. Ya saudara, Roh Kudus berguna buat hidup kita. Tetapi yang kedua, Roh Kudus memenuhi saudara bukan hanya untuk memenuhi hasrat kerohanian saudara. Ingat loh ya, hasrat rohani. Kalau hasrat jasmani, Roh Kudus tidak akan penuhi. Roh Kudus hanya penuhi hasrat rohani. Roh Kudus bukan hanya memenuhi hasrat rohani kita secara pribadi. Tetapi kemudian kenapa kita harus penuh Roh Kudus? Kita bisa ngelihat hidupnya para rasul. 11 dari 10 dari 12 murid Yesus. Mereka mati martir. Yang dua enggak. Satu Yudas Iskariot, dia bunuh diri. Yang satu Yohanes. Yohanes tidak mati martir. Dia sempat dianiaya, dimasukkan ke dalam minyak panas tapi tidak mati. Kemudian Yohanes harus dibuang di sebuah pulau namanya Pulau Patmos. Di sana dia menuliskan kitab Wahyu dalam perenungannya. Dan akhirnya Yohanes hidup lagi. Dia menggembalakan satu jemaat di Yerusalem sampai dia mati. Tetapi 10 dari 12 murid Yesus dia mati martir. Kenapa saudara-saudara? Apakah kematian mereka adalah kematian yang konyol? Mau-maunya membela Tuhan Yesus? Oh no. Mereka bisa mencapai kematian martir mereka, saya pikir karena didorong oleh kegerakan Roh Kudus untuk memberitakan bahwa Yesus benar-benar Tuhan. Artinya, ketika Roh Kudus penuh dalam hidupmu, dia juga berguna untuk memperlengkapimu, memenangkan orang lain. Seorang imam dalam keluarga harus memenangkan anggota keluarganya. Kalau hanya dengan akal budi, pengertian, hikmat, pikiran, saudara-saudara, mungkin bisa. Tetapi ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, maka seorang imam dalam keluarga pasti bisa memenangkan keluarganya. Jadi pagi hari ini saya mengajak kita saudara, kita semua saudara-saudara, miliki kerinduan untuk dipenuhi Roh Kudus. Jangan hanya berdoa Roh Kudus masuk dalam hatiku. Kalau saudara bertobat, kalau saudara mau mengakui kekuasaan Tuhan dalam hidupmu, Roh Kudus itu tidak usah diminta, diberi buat saudara. Tadi ketika kamu percaya, Roh Kudus dimeteraikan. Artinya Roh Kudus diberikan, Roh Kudus dilengketkan, distempel dalam hidupmu. Tanpa saudara minta, pokok saudara mau berkomitmen kepada Tuhan, Roh Kudus diberi. Tetapi apakah kuasanya ini aktif atau tidak, tergantung langkah saudara berikutnya. Apakah saudara memiliki kerinduan untuk penuh dengan Roh Kudus?
Para rasul waktu Yesus naik ke surga sudah dihembusi oleh Roh Kudus. Waktu Yesus mati apa yang mereka lakukan? Mereka ketakutan. Mereka kembali dalam aktivitas mereka sehari-hari. Yang nelayan kembali ke nelayan. Makanya ada satu kisah di kitab Yohanes. Mereka berada di danau Galilea. Mereka kembali mencuci jala. Menyiapkan kapal. Mereka mau menjala ikan. Tapi waktu itu ada seseorang yang mereka hari itu gak kenali. Padahal itu Yesus Tuhan mereka. Mereka tidak kenali dan Yesus mendatangi mereka. Dia berkata, lemparkan jalamu ke kanan. Waktu Yesus bilang begitu, Alkitab bilang Petrus teringat dengan kejadian di mana dia menerima Yesus waktu pertama kali. Dan Petrus tanpa ngomong, dia ketakutan, dia melemparkan jalannya ke kanan. Dan ada 153 ekor ikan yang didapatkan waktu itu. Kitab Yohanes tulis. Dalam bahasa Yunani, 153 ekor ikan itu, saudara-saudara, dapat diterjemahkan. Jadi ada sistem seperti numerologi. Kalau kita kan percaya angka 13 itu angka sial, ya kan? Tapi di sana ada 153 ekor ikan itu dalam kebudayaan Yunani. Itu sedang berbicara, saya adalah Tuhan. Jadi Petrus menyadari bahwa yang menyuruh dia melempar jala itu bukan orang biasa. Tetapi dari 153 ekor ikan tadi, Petrus menyadari bahwa itu Yesus. Jadi saudara-saudara ini kasih Tuhan. Para murid loh takut. Padahal sudah menerima Roh Kudus. Tetapi ketika para murid penuh dengan Roh Kudus, kita bisa melihat bagaimana perjalanan mereka di kitab Kisah Para Rasul. Hanya dengan sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Hanya kena bayangan Petrus saja orang sakit bisa sembuh. Wow. Saudara rindu dipenuhi Roh Kudus pagi hari ini. Kiranya kerinduan ini akan saudara puaskan. Dengan pencurahan Roh Kudus yang Tuhan berikan. Aktifkan kuasa itu dalam hatimu. Dan jadilah orang-orang yang semakin efektif. Buat dirimu, buat keluargamu, buat lingkungan sekitarmu. Buat kerajaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita hampiri Tuhan. Kudus kami rindu Engkau. Penuhi kami. Jamah kami pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Buka hati untuk Roh.
Tuhan sudah berbicara untuk saya dan saudara pagi hari ini. Ayo buka hatimu saudara. Buka hatimu pagi hari ini secara kudus, karena hari ini Roh Kudus ingin memberkati engkau. Roh Kudus ingin tinggal masuk dalam hatimu, ingin menguasai hatimu, ingin tinggal secara penuh dalam hatimu. Buka hatimu saudara. Mengapa banyak anak-anak Tuhan, kita ikut Tuhan sangat lama saudara, puluhan tahun mungkin kita ikut Tuhan, tapi kita masih suka jatuh dalam dosa saudara. Kita tidak bisa kuat menghadapi banyak badai karena Roh Kudus tidak ada dalam hidup kita. Ayo buka hatimu, nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati saudara. Undang Roh Kudus menguasai hidup kita, penuhi hati kita. Ku buka hati bersama-sama menjalani perjalanan hidup kita ke surga bersama-sama dengan Roh Kudus. Karena tidak mungkin kita mampu terus berjalan ke sana, kepada kekekalan itu, kalau Roh Kudus tidak ada bersama-sama dengan kita. Mungkin kita sempat gagal saudara, sempat gagal, Roh Kudus sempat meninggalkan hidupmu, kita menjauh dari Roh Kudus. Mari secara khusus pagi hari ini, siapapun saudara, siapapun kita pagi hari ini katakan, ayo Roh Kudus, Roh Kudus, buka hatiku, masuk, tinggal dalam hatiku. Mari angkat kedua tanganmu saudara, angkat tanganmu kepada Bapa kita, kepada Roh Kudus pagi hari ini. Adakah di antara saudara yang pagi hari ini rindu saudara untuk hidup baru bersama-sama dengan Roh Kudus? Adakah di antara saudara yang hari ini rindu berkomitmen kepada Tuhan? Kepada Tuhan yang melihat hatimu pagi hari ini. Aku mau hidup baru bersama-sama dengan Roh Kudus. Aku mau hidup bersama-sama dengan Roh Kudus. Kau yang rindu hidup bersama-sama dengan Dia, angkat tanganmu saudara. Angkat tanganmu di tempatmu, di tempatmu berdiri. Katakan kepada Roh Kudus, aku mau Tuhan berjalan bersama-sama dengan Kau. Kuasai hidup kami, tinggal dalam hatiku, masuk dalam hatiku. Roh Kudus yang berdaulat dalam hatiku. Sembah Dia saudara, sembah Dia. Saudara akan secara pribadi menyembah Tuhan tanpa menengok kanan kiri.
mendatangi. Mari mendatangi yang saudara yang mengangkat tangan. Oh Tuhan, oh Yesus, penuhi kami dengan Roh-Mu. Oh Roh Kudus, dalam nama Yesus, mari Roh Kudus, Kau cengkeram hidup kami pagi ini. Kuasai kami dengan Roh-Mu. Oh Yesus, Roh Kudus. Saudara yang bisa berbahasa roh, saudara yang bisa berbahasa roh, gunakan bahasa roh pagi hari ini.
Roh-Mu Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu pagi hari ini. Kami mau Roh Kudus akan terus dan terus menguasai hidup kami. Layakan, sucikan, kuduskan setiap kami hamba-hamba yang akan melayani perjamuan kudus. Seluruh jemaat-Mu sucikan, kuduskan. Kiranya perjamuan kudus kami pagi ini menjadi berkat buat setiap kami. Sebab itu segala dosa, segala pelanggaran, kepahitan, kebencian yang masih tinggal dalam hati kami, pagi hari ini kami mau tanggalkan di dalam nama Yesus. Supaya perjamuan kudus tidak menjadi kutuk, tetapi menjadi anugerah yang indah buat kami. Buka hati. Jamahlah kami, penuhi kami. Dengan kuasa buka hati. Jamahlah kami, Tuhan Yesus. Terus jamah kami. Terus hadirat-Mu menguasai kami, Tuhan. Buka hati. Terus buka hatimu ya saudara. Terus tinggal dalam hadirat Tuhan. Mari menjamah, menguasai hati kami. Penuhi kami Yesus. Dengan kuasa, dengan kuasa. Buka hati. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Saudara semua sudah terlayani, yang paling belakang juga? Oke. Kalau saudara sudah terlayani, mari angkat roti di tangan kanan saudara, dengarkan firman Tuhan pagi hari ini untuk kita semuanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, Yesus mengambil roti, dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, setiap kita memperingati perjamuan kudus ini, kita akan terus mengenang, kita akan terus mengingat, kita ingin terus bersyukur atas pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Saudara, roti di tangan kanan kita ini adalah lambang dari tubuh Yesus yang sudah dikorbankan, dihancurkan untuk saya dan saudara. Harusnya kita yang digantung di atas kayu salib, tapi Dia menggantikan saya dan saudara. Mari saudara, angkat rotimu, terima ini dengan penuh ucapan syukur.
dengan iman bahwa roti ini adalah lambang dari tubuh Yesus. Makan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Saudara, kalau sudah membuka, mari angkat tanganmu. Cawan di tangan kanan saudara, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sakit kita, sakit penyakitmu sudah ditanggung oleh Tuhan di atas Golgota. Darah Yesus sudah menanggung seluruh penderitaanmu, kesedihanmu, dukamu. Sebab itu mari kita bersuka cita. Kita bersuka cita, kita bersorak-sorai menerima pengorbanan Tuhan ini. Engkau yang percaya anggur ini adalah lambang dari darah Yesus. Mari kita percaya engkau yang sakit pagi ini pulang dengan membawa kesembuhan. Engkau yang terikat dengan dosa tertentu. Imani saudara, engkau pulang pun mengalami kebebasan pagi ini. Kemenangan, mari minum dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Dan berdoa. Oh Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, Tuhan. hadirat-Mu, untuk suasana surgawi yang ada di tengah-tengah kami. Mulai hari ini Tuhan, kami mau terus tinggal di dalam hadirat-Mu, memenuhi Roh-Mu dalam hidup kami. Kami mau terus membiarkan Roh Kudus berdaulat, menguasai hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara yang terkasih, kita akan pulang bersama-sama. Angkat kedua tangan, terima anugerah, rahmat dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus, sukacita, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus akan menyertai perjalanan hidup kita. Mulai hari ini, kemenangan demi kemenangan itu akan menyertai kita. Mulai hari ini dan sampai selama-lamanya, mari semua akan bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita semuanya.